Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar di channel PMath. Kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan di poin yang ketiga, yaitu persamaan logaritma. Nah, ada beberapa bentuk persamaan logaritma ya. Kita lihat bentuk yang pertama. Bentuk persamaan logaritma yaitu sesuai dengan bentuk umum ataupun definisinya, yaitu jika diberikan a log fx sama dengan b ya. Nah, jika terdapat bentuk persamaan a log fx sama dengan b, jadi sebelumnya kakak ingin sampaikan apa sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan suatu persamaan, bukan hanya di logaritma ya, bisa juga di persamaan yang lainnya. Jadi inti dari menyelesaikan sebuah persamaan adalah kita mencari nilai variabel, sehingga apabila nilai tersebut kita substitusikan ke persamaan awal, menghasilkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu inti ataupun itu poinnya dalam kita menyelesaikan suatu persamaan. Nah, dalam logaritma ini ada dua hal yang perlu kita samakan. Apa aja yang perlu kita samakan? Yang pertama bilangan pokok, kemudian yang kedua numerusnya. Nah, sehingga nanti ruas kiri dengan ruas kanan hasilnya sama. Kemudian kita perlu juga mengingat kembali apa syarat yang harus dipenuhi jika dia berperan sebagai bilangan pokok dan apa syarat yang harus dipenuhi jika dia berperan sebagai numerus ya. Misalkan di sini yang menjadi bilangan pokok adalah a. Maka syarat A-nya itu harus positif tetapi tidak boleh sama dengan 1. Kemudian menjadi numerus adalah fx. Berarti fx ini harus bernilai positif. Nah, langsung saja. Jika A log fx sama dengan B, ini kita bisa merubahnya ke bentuk eksponen ya. Maka penyelesaiannya itu fx sama dengan A berpangkat B. Nah, kita lihat contohnya. Jadi di sini saya nggak menuliskan lagi syarat A, syarat fx, tidak ya. Kenapa? Yang penting harus kita pahami apa? Syarat terdefinisi logaritmanya apa gitu. Nah, langsung kita lihat untuk contoh yang pertama. Di sini diberikan 2 log x kuadrat tambah 4x sama dengan 5 ya. Kita misalkan contohnya ada 2 log x kuadrat ditambah 4x harus sama dengannya 5. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Ya, A log B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C. X kuadrat ditambah dengan 4x harus sama dengan A pangkat B, berarti 2 berpangkat 5. Dan bentuk persamaan kuadrat kita nolkan ruas kanan, x kuadrat tambah 4x 2 pangkat 5 32, kita langsung nolkan ruas kanan, berarti kurangkan 32 di kedua ruas, faktorkan menjadi x plus 8 dikalikan x minus 4. Berarti kita peroleh nilai x sama dengan minus 8 atau nilai x sama dengan 4. Nah, kalau kita masukkan x nya minus 8 di sini, hasilnya positif tentunya ya. Karena 64 dikurang 32 masukkan 4 juga. Berarti nilai x yang memenuhi ataupun himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 8 dengan 4. Oke. Kemudian kita coba lihat yang kedua contohnya. Nah, contoh yang kedua, 3 log 9 berpangkat x ditambah dengan 18 sama dengan 2 tambahkan x ya. Nah, ini bagaimana? Sama ya, A log B sama dengan C. Jadi yang kirinya logaritma, yang kanannya bukan logaritma. Tapi Kak, ini variabel yang ada masalah. 9 pangkat x tambah 18 sama dengan 3 berpangkat 2 tambah x. Kak,
lebih susah. Nah, ini dulu 9 pangkat X tambah 18 sama dengan, ini bisa jadikan 3 pangkat 2 kali 3 berpangkat X ya. Sehingga ini 9 pangkat X ditambah 18 sama dengan 3 pangkat 29 dikalikan dengan 3 berpangkat X. Oke, kita lanjutkan ke sebelah sini. 9 pangkat X kita bisa jadikan 3 berpangkat 2 berpangkat X, ataupun sama juga dengan 3 berpangkat X pangkatkan 2 ya. Kemudian kita nolkan aja ruas kanan, nanti dikurang dengan 9 dikalikan dengan 3 berpangkat X, kemudian tambahkan dengan 18 sama dengan 0. Kalau kita misalkan A, berarti ini jadi A kuadrat kurang 9A tambah 18 sama dengannya 0 ya. Nah, ini bisa kita faktorkan. Ada kan bilangan kalau dikalikan 18 dijumlahkan jadi 9 ya. 18 itu 2 kali 9 atau 3 kali 6. Berarti bisa faktorkan A-3 dikalikan dengan A negatif 6 sama dengan 0 ya. Nah, Kak, tiba-tiba kok jadi A? Kakak tulis dulu, kita misalkan 3 pangkat X-nya sebagai A. Nah, sehingga kita peroleh nilai A sama dengan 3 atau nilai A sama dengan 6. Kak, yang ingin kita cari ya, yang kita ingin cari adalah nilai X, bukan nilai A. Kita kembalikan ke variabel X. A ini adalah 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 atau 3 pangkat X sama dengan 6. Sehingga nilai X nya berapa ini? 3 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat berapa? Supaya tetap 3, 3 pangkat 1. Berarti X nya sama dengan 1. Nah, yang ini kan susah. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 6? Kan nggak ada, Kak? Ada. A pangkat C sama dengan B. Berarti X sama dengan. Nah, atau ingatnya gini, rubah aja bentuk eksponen menjadi logaritma. Cara yang mana? Lihatnya sama dengan, bacanya log, ataupun bacanya sama dengan, tulisnya log. 3 sama dengan 6, berarti 3 log 6 sama dengannya X. Berarti nilai X nya sama dengan 1 atau 6 ya. Nah, inilah contoh bentuk persamaan logaritma untuk bentuk yang pertama, yaitu A log fx sama dengan B. Kita masih ada bentuk persamaan logaritma yang lainnya. Lanjut, persamaan logaritma untuk bentuk yang kedua, yaitu A log fx sama dengan A log gx. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita perlu menyamakan numerus. Tetap ingat syarat bahwa bilangan pokok harus positif, tidak boleh sama dengan 1, dan numerus ya. Numerusnya, syarat dia sebagai numerus dalam logaritma adalah harus bernilai positif. Ya, nanti saja kita uji. Contohnya 3 log X kuadrat min 10X tambah 25 sama dengan 3 log 18 min 2X. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita samakan numerusnya ya. Jadi tinggal kita ambil X kuadrat min 10X tambah 25. Ini merupakan numerus dari ruas kiri. Harus sama dengan nilai numerus ruas kanan. Dikarenakan ini bentuk persamaan kuadrat, berarti nolkan ruas kanan ataupun nolkan salah satu ruas. X kuadrat ini min 10X, ini min 2 ya. Kalau kita nolkan ruas kanan, berarti sama-sama ditambah 2X. Berarti di sini jadi minus 8X tambah 25, di sini ada 18. Karena ruas kanan harus 0, berarti sama-sama kita kurangkan juga dengan 18. Berarti ditambahkan dengan 7, sama dengannya harus 0. Nah, langkah yang berikutnya, kita tinggal memfaktorkan X min 1 dikalikan dengan X negatif 7 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 1 atau nilai X sama dengan 7.
Apakah sudah selesai? Belum. Karena kenapa? Syarat bilangan pokoknya 3. 3 ini udah positif dan dia bukan 1. Maka tentu kita perlu melihat syarat numerus. Syarat apa? Numerus harus positif ya. Numerus harus positif. Siapa yang menjadi numerus dalam hal ini? Yang menjadi numerus adalah x kuadrat min 10x tambah 25 ataupun fx-nya x kuadrat min 10x tambah 25. Sekarang kalau nilai x-nya sama dengan 1, maka numerus yang sebelah kiri ya, yaitu x kuadrat 1 kuadrat dikurang 10 kali 1 ditambah dengan 25. 1 kurang 10 min 9 tambah 25 nilainya positif. Bagaimana dengan numerus yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan berarti 18 dikurang 2 kali 1. Ya, 18 dikurang 2 juga bernilai positif. Berarti X sama dengan 1 memenuhi. Sekarang kita lihat kalau nilai X-nya itu 7. Kalau nilai X-nya sama dengan 7, kita substitusikan ke ruas kiri. Berarti ini 7 kuadrat dikurang 10 kali 7 ditambahkan dengan 25. 7 kuadrat 49. 49 ditambahkan dengan 25. Ya, menjadi 74. 74 kurang dengan 70, tentu ini nilainya positif. Oke, untuk numerus sebelah kirinya positif, apakah numerus sebelah kanan juga positif? Kita coba lihat nilai X-nya sama dengan 7. Ya. Oke. Kalau nilai X-nya sama dengan 7, kita substitusikan ke ruas kanan. Berarti 18 dikurang 2 dikalikan 7. 18 dikurang 14 nilainya juga positif. Sehingga solusi daripada pertidaksamaan ini memenuhi, yaitu ya, maka baru kita ambil kesimpulan solusinya yaitu 1 dengan 7. Jadi kalau salah satu saja tidak memenuhi, maka yang diambil itu adalah yang bagian memenuhi. Oke, kita lanjut untuk contoh yang nomor 2. Ya. Untuk soal yang nomor 2, 2 dikalikan dengan 2 log X tambah 3 sama dengan 1 ditambahkan dengan 2 kali log X tambah 7. Nah, ini bagaimana Kak kita bisa menyelesaikannya ya? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kan di sini tidak memenuhi bentuk yang seperti ini. Kalau sebenarnya bukan tidak memenuhi, tetapi belum sesuai, maka kita sesuaikan dulu bentuknya. Ini saya bisa jadikan 2 log X tambah 3 berpangkat 2. Kenapa? Ada sifat logaritma N kali A log B. Sama dengan 1 ini kan bisa juga dituliskan 2 log 2 ditambah 2 log X tambah 7. 2 log 2 kan sama dengan 1. Ingat dalam matematika itu bentuk boleh dirubah asalkan nilainya tetap sama. Oke, kita sederhanakan lagi 2 log X tambah 3 kita kuadratkan sama dengan 2 log. Bilangan pokoknya sama ya. Logaritmanya dijumlahkan. Berarti sama juga dengan numerus kita kalikan. 2 kali X plus 7. Nah, yang berikutnya apa? Bilangan pokoknya sudah sama ini. Ya. 2 terpenuhi nggak syarat sebagai bilangan pokok? Sudah terpenuhi. Maka tinggal kita lihat numerusnya yang harus sama. Berarti ini X tambah 3 dikuadratkan harus sama dengan 2X tambah 14.
Nah, selanjutnya kita kuadratkan yang ini. X kuadrat ditambah dengan 6X tambah dengan 9 sama dengan 2X tambah 14. Ya, karena persamaan kuadrat, nolkan salah satu ruas. Di sini saya nolkan ruas kanan. Jadi X kuadrat tambah 6 kurang 2 menjadi 4. 9 kurang 14 negatif 5. Kita faktorkan. X ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan X minus 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan minus 5 atau nilai X sama dengan 1. Kebilangan pokok tadi sudah terpenuhi syaratnya. Maka tinggal kita penuhi syarat numerus. Syaratnya numerus harus positif. Nah, Kak, dalam penyelesaian saya nonton di video yang lain, ini nggak pernah dituliskan. Tidak dituliskan, tetapi dia langsung diuji. Oke? Nah, sekarang boleh kita coba menguji. Kalau X sama dengan min 5. Numerus. Yang menjadi numerus apa? X plus 3. Ya, yang menjadi numerus. Berarti numerusnya dalam hal ini X plus 3 dengan X plus 7. Ya. Kak, bukan yang ini yang numerus yang enggak. Jadi dari bentuk awal. Ya, bukan setelah kita sederhanakan. Ya. X plus 3 berarti harus positif dan X plus 7 juga harus positif. Sekarang kalau kita ambil nilai X-nya min 5. Berarti min 5 ditambahkan 3. Ini nilainya negatif. Salah satu saja tidak terpenuhi di bagian numerus, berarti X sama dengan min 5 ini tidak memenuhi. Ya. Meskipun di min 5 tambah 7-nya memenuhi. Min 5 tambah 7 kan 2. Ini memenuhi. Tetapi di sini yang nggak memenuhi, nggak boleh. Ya. Kemudian kalau kita ambil nilai X sama dengan 1. Nilai X sama dengan 1, numerus yang di ruas kiri 1 tambah 3 bernilai positif. Yang sebelah kanan 1 tambah 7 juga bernilai positif. Sehingga solusi daripada persamaan logaritma ini ya, setelah kita uji, solusinya itu hanya X sama dengan 1. Kenapa X sama dengan 1? Karena cuma dia yang memenuhi syarat terdefinisinya logaritma. Bentuk yang ketiga dalam persamaan logaritma yaitu A log fx sama dengan B log fx. Apa yang menjadi ciri khas dari bentuk ini? Bilangan pokoknya berbeda, numerusnya sama, tetapi masih dalam bentuk variabel. Nah, kalau misalnya bukan variabel, ya itu bukan suatu persamaan ya, karena udah jelas nggak sama nilainya. Oke. Ya, A log fx sama dengan B log fx. Nah, bilangan pokoknya sama, bilangan pokoknya berbeda, tetapi numerusnya sama. Berarti numerusnya harus bernilai apa ya? Kalau 2 log 2 dengan 3 log 3, nah itu baru sama ya. Berarti numerus harus sama dengan pangkat ya. Oke, otomatis kan kalau misalnya ini fx sama dengan 3 dengan fx sama dengan 2, otomatis itu kan nggak sama berarti fx-nya. Oke. Nah, ya, 2 log dengan 5, 3 log 5. Itu kan nggak sama, nggak akan sama. Kita mau paksakan gimana pun juga nggak akan sama. Tapi ada satu numerus yang menjadikan kedua logaritma ini pasti sama. Apa itu? Ya. Supaya A log fx sama nilainya dengan B log fx, nanti berapa nilai fx-nya? Pasti sama, meskipun bilangan pokoknya nggak sama. Ya. Yaitu log yang hasilnya adalah 0. Log berapa yang menghasilkan log 1? Berarti nilai fx-nya harus 1. Nah, di sini berarti ada syarat kan nggak? Nah,
Syaratnya tetap bilangan pokok harus positif, tidak boleh sama dengan 1. Berarti A dengan B harus lebih dari 1 ataupun kurang dari 1 asalkan dia positif. Fx-nya gimana, Kak? Fx kan sama dengan 1. 1 ini kan udah positif. Jadi nggak ada syarat-syarat yang lain ya dalam hal ini. Oke. Berarti supaya nilai dari logaritma ini sama, x kuadrat min x tambah 1 harus sama dengan 1. Atau x kuadrat min x sama dengan 0. Kita faktorkan jadi x kali x min 1 sama dengannya 0. Nilai x-nya sama dengan 0 atau nilai x sama dengan 1. Sehingga yang menjadi solusi daripada bentuk ini adalah 0 atau 1. Ya, diberikan kurung awal ini menunjukkan himpunan. Ya, oke. Oke. Nah, inilah yang sudah kita bahas, ada 3 bentuk daripada persamaan logaritma. Intinya dalam kita menyelesaikan suatu persamaan adalah kita mencari nilai variabel sehingga ruas kiri dengan ruas kanan itu bernilai sama. Kita lihat bentuk yang keempat ya, karena ini nggak ada hal-hal yang lain, cuma seperti ini aja. Bentuk yang keempat. Bagaimana bentuk persamaan logaritma yang keempat? Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. A dikalikan, saya nyatakan P log Fx yang dikuadratkan, saya bikin gini aja, ditambah B kali P log Fx ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, jadi bentuk yang terakhir itu adalah bentuk persamaan logaritma yang dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat, ataupun bentuk persamaan logaritma yang bisa dirubah dalam bentuk persamaan kuadrat. Kak, ini ada syaratnya nggak? Syaratnya tetap syarat terdefinisinya logaritma. Bilangan pokok harus positif, berarti di sini bilangan pokoknya P harus positif, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Dan numerus, yang menjadi numerus di sini adalah Fx. Berarti numerusnya harus positif, ataupun nilai Fx-nya harus lebih dari 0. Jadi bukan dihafal Fx, Gx, dan sebagainya. Yang perlu diingat adalah bilangan pokok harus positif, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Dan numerus harus positif. Itu. Jadi siapapun yang berperan sebagai bilangan pokok, penuhilah syarat bilangan pokok. Siapapun yang berperan sebagai numerus, penuhilah syarat numerus. Gitu ya. Oke, kita langsung saja melihat contoh soalnya ya. Misalkan ada persamaan logaritma di sini 3 log kuadrat x kemudian dikurang 2 kali, ataupun saya bisa bikin 5 kali. Nah, 5 kali 3 log x kemudian ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Kalau tidak biasa memfaktorkan bentuk logaritma, maka boleh dimisalkan ya. Dimisalkan. Yang perlu dimisalkan di sini apa? Yang sama bentuknya adalah 3 log x. Berarti kita bisa misalkan 3 log x sama dengan A. Maka soal ini bisa nyatakan 3 log x sebagai A. Kalau 3 log kuadrat x, berarti ini bisa A kuadrat. Dikurang 5A. Ditambah 6. Sama dengan 0. Ya, sehingga bentuknya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kita faktorkan A minus 3 dikalikan dengan A minus 2. Harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 3 atau nilai A sama dengan 2. Nah, yang kita ingin cari bukan nilai A, tetapi nilai X. Karena yang maksud dengan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan itu adalah nilai daripada variabelnya. Oke, kita kembalikan lagi. A itu adalah 3 log X, berarti 3 log X sama dengannya 3 atau 3 log X sama dengannya 2.
Berarti nilai X berapa ya? Nah, A log X. Selalu ingat, merubah logaritma menjadi eksponen, bacanya log, tulisnya sama dengan 3 log X. 3 log X. Terus 3 dengan 2-nya di mana, Kak? Yang menjadi bilangan pokok di sini siapa? Bilangan pokoknya adalah 3. Kenapa disebut bilangan pokok? Karena dia yang berpangkat. Berarti hasilnya itu adalah pangkat dari si 3. Sehingga diperoleh nilai X-nya ataupun himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini adalah 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Kayak ini udah pasti memenuhi. Kan numerusnya adalah X. 9 dengan 27 kan sama-sama positif. Jadi itulah nilai-nilai X yang memenuhi. Nah, inilah bentuk-bentuk persamaan logaritma yang kita udah kupas, udah kita bahas. Nah, jangan merasa susah ya, jangan menganggap sulit dalam persamaan logaritma. Kak, persamaan logaritma banyak syarat. Jadi itu hanya di catatan diberikan banyak syarat. Sebenarnya kalau kita tahu apa itu dasarnya logaritma, jadi nggak ada syarat dari persamaan, tidak ada syarat dalam penyelesaian pertidaksamaan. Ya, yang menjadi syarat pertamanya itu adalah syarat terdefinisinya logaritma. Kakak tegaskan lagi. Syarat terdefinisinya logaritma, yaitu bilangan pokok harus positif tetapi tidak boleh 1, sedangkan numerus harus bernilai positif. Nah, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kakak sajikan ini bisa bermanfaat. Perbanyak latihan dan ikuti terus channel PMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan materi yang lainnya.